Halo Fitness Mania, selamat datang di dunia Aderai. Saya sebagai Manula Pratama, mungkin ada satu hal yang kalau seandainya saya diberikan kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman sekalian, maka saya akan bilang bahwa latihan beban adalah salah satu strategi sehat yang teman-teman bisa pay attention, perhatikan. Berikut adalah 15 tips panduan awal yang perlu kita perhatikan, terutama bagi manula, untuk memulai latihan beban apa-apa saja ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bisa mempelajarinya dan satu saat siapa tahu mau mengaplikasikannya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, otot rangka kita itu sebenarnya otot dan otak sebenarnya sama. Kalau tidak digunakan, if we don't use it, maka kita akan kehilangannya. Nah, pada saat itu otomatis nanti kalau tulangnya rapuh karena ototnya lemah, maka pada saat itu geraknya sedikit, akhirnya terjadi permasalahan metabolic syndrome atau permasalahan yang menjadi berbagai pilar kesakitan yang berhubungan dengan jantung, berhubungan dengan kanker, berhubungan dengan metabolic syndrome, berhubungan dengan neurodegeneratif dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi, otot hidupnya dari signal, teman-teman sekalian. Dan signal datangnya 95% datang dari movement, gerakan. Dan setiap gerakan tidak diciptakan sama atau seimbang. Karena masing-masing gerakan bisa ada yang kenanya 1A, bisa ada yang kenanya 2A, bisa ada yang kenanya 2B, bisa ada yang kenanya 2X. Nah, kalau seandainya aktivitas yang bukan olahraga, non-exercise activity thermogenesis, sekedar cuma aktif bagi orang tua, memang yang terkena di 1A. Tapi problemnya, kebanyakan orang tua akhirnya nanti bisa kepleset dan jatuh di kamar mandi. Problemnya, kehilangannya rata-rata biasanya adalah kehilangan 2A dan tentunya otomatis ke sana. Ya, jadi oleh sebab itu saya akan berfokus kepada penguatan di otot 2A-nya atau yang dikenal dengan fast twitch fiber. Tipsnya adalah nomor 1. Ini kita berbicara namanya range of motion. Jadi jarak tempuh gerak pada saat kita melakukan aktivitas gerakan apapun juga. Nah, ada yang sifatnya full, ada yang partial. Terus apa rekomendasi saya buat teman-teman? Yang gampang aja. Misalnya kita jongkok, turun sampai bawah. Kita naik sampai atas. Orang tua mungkin nggak kuat seperti itu. Kuatnya cuma sedikit aja. Ya kan? Nah, mungkin kuatnya berarti partial, hanya sebagian saja. Nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Jadi tips nomor 1 itu. Ya? Oke, apapun gerakannya, lakukan aja. Nggak harus sempurna. Oh, ini salah, ini apa. Nggak usah dengerin orang lain ngomong, nggak apa-apa. Yang penting geraknya aja dulu buat awalnya ya, nomor 1 itu. Saya akan coba bahas di sini juga nanti kalau lebih spesifik, boleh dilakukan, boleh nggak apa-apa. Tipsnya ini sekali lagi tidak berurutan dan tidak harus semua dilakukan. Tapi teman-teman, mana aja yang bisa ya. Yang nomor 2, pilih jenis gerakan exercise yang mudah dan nyaman, yang bisa merasakan otot yang ditargetkan. Nah, paham ya? Misalnya ceritanya diajarin gerakannya gini Pak, pegang dulu nih ya dumbbellnya, lalu dorong ke atas. Kerasa gak? Kerasanya di mana ya? Oh, kerasanya di bahu. Bahu, coba pegang bahu bagian depan. Oh iya. Kerasa ya? Oh iya, benar-benar kerasa. Range of movement-nya nggak usah harus full range of motion atau apa, rasain aja dulu gerakannya. Oh, kerasa? Lalu angkat gini. Kerasa gak Pak di bicepnya? Oh iya, benar-benar di bicepnya ini kerasa ya, kerasa. Nah, jadi pilih jenis gerakan apapun juga. Mau otot tangan, mau otot bahu, mau otot kaki, mau sekedar cuma duduk, bangun lagi ya, melakukan aktivitas gerakan seperti deadlift atau good morning misalnya. Atau bahkan hanya sekedar memanjangkan kaki atau memanjangkan tangan ya, leg extension atau arm extension. Apapun juga, selama otot yang ditargetkan teman-teman bisa merasakan, teman-teman lakukan. Ya, buat orang tua kita take it easy. Ya, tapi kita udah mulai fokus mau ke 2A. Kenapa? Karena nggak mau sekedar cuma jalan kaki, ya udahlah udah tua jalan kaki aja gitu. Jalan kaki bagus, buat kardio juga bagus ya. It's the most important muscle in our body. Tapi tetap fokus kita mau ke otot rangka kita. Nomor 3. Start with apa? Yang gampang kalau mau membuat satu semacam catatan bagi kita,
Saya lakukan gerakan itu 10 kali, 10 repetisi, istirahat kurang lebih kira-kira 1,5 menit di antara setnya. Ya, habis itu lakukan 3 kali, berarti 3 set. Jadi set itu adalah kumpulan repetisi. Ya, jadi teman-teman lakuin 10 repetisi, 3 set. Untuk satu jenis gerakan. Mau berapa jenis gerakan bebas. Mau cuma satu aja nggak apa-apa juga. Kita mulai dari situ. Ya, gerakannya seperti apa tipsnya? Buang nafas pada saat bagian atau gerakan terberat. Tarik nafas pada saat bagian gerakan teringan. Contoh misalnya. Kalau saya push up, waktu mendorong badan lebih berat apa pada saat turunnya, Des? Pada saat mendorong. Nah, pada saat mendorong kita buang nafas. Pada saat kita shoulder press nih, waktu kita pegang nih ya, lalu kita dorong ke atas sama kita lepas ke bawah. Lebih berat yang dorong ke atas apa yang lepas ke bawah? Yang dorong ke atas lebih berat, pada saat itu kita buang nafas. Ya, kira-kira seperti itu. Buang nafas dari mulut, tarik nafas dari hidungnya. Kalau latihan beban ya. Tapi kalau sehari-hari, tarik dan buang nafas, kalau bisa dari hidung lebih bagus ya. Nah, kalau misalnya kayak squat, kita duduk, bangun berdiri. Waktu bangun berdiri, lebih berat atau lebih ringan? Lebih berat. Nah, pada saat itu, otomatis buang nafasnya. Ya, paham ya teman-teman? Jadi buang nafas pada saat bagian terberat. Nah, pada saat bagian terberat itu disebut dengan yang namanya positif gerakannya. Pada saat gerakan terberat disebut dengan namanya positif atau yang dikenal dengan namanya konsentrik pada saat dimana otot memendek atau mengencang. Ya, jadi pada saat dia mengencang. Pada saat kebalikannya, pada saat kita misalnya contohnya waktu gerakannya menurun ke bawah, pada saat naik bagian terberat, pas turun kan lepas lebih ringan. Tapi kalau turunnya kita mau kontrol, nah itu disebut dengan namanya gerakan negatif atau namanya eccentric gitu ya. Jadi gerakannya eksentrik gitu atau eccentric gerakannya. Nah itu pada saat ototnya jadi memanjang ya, kebalikannya ya. Nah jadi otot memendek itu pada saat positif, otot memanjang pada saat negatif. Nah ini lebih kepada alasannya yang disebut yang namanya braking system tuh kayak buat ngerem. Jadi pada saat dorong kan kalau lepas kan lepas gini. Nah tapi kita rem kan, kita tahan. Nah itu juga berlaku untuk kalau kita berbicara ini sebagai harapannya untuk fungsi dalam gerakan kita sehari-hari. Itu kadang-kadang teman-teman suka lakuin juga, misalnya contohnya pada saat turun tangga, waktu naik tangga, gerakannya yang kena adalah konsentrik. Pada saat turun tangga, waktu kita nahan badan kita pelan, gerakannya eksentrik. Jadi gerakan positif dan negatif dua-duanya makanya dilatih. Makanya kenapa di situ nanti kita akan belajar tentang yang namanya tempo. Jadi positif, pas negatifnya dirasakan. Itu sebenarnya lebih kepada hanya mengajarkan kepada teman-teman waktu melakukan gerakan tertentu dalam latihan beban itu, kalau bisa di setiap proses tersebut kita melakukannya dengan dalam tanda kutip in control. Jadi jangan lepas, kayak dorong nggak gitu ya, tapi dorong, rasain. Ya, dorong, rasain sehingga positif dan negatifnya kita two in one. Kita dapatkan dua-duanya kebermanfaatannya ya. Nah, tujuannya adalah kita punya braking system tadi jadi lebih baik buat badan kita. Nah, selain itu juga bisa melakukan juga dengan namanya statik. Jadi tadi ada positif, konsentrik, ada negatif, eksentrik, ada statik namanya isometrik. Nah, itu jadi kita tahan di puncak gerakan, tahan gitu. Misalnya kayak kita wall sit ya. Jadi kita squat, kita tahan, kayak kita misalnya bicep nih angkat nih, kita tahan aja di sini diem. Nah jadi bebannya ditahan, tapi kita nggak banyak gerak, nggak ada yang namanya range of motion di sana, itu cuma nahan aja. Ini disebut yang namanya statik kontraksi ya. Bisa lakukan itu. Pada saat kita melakukan gerakan namanya front lateral, pada saat kita tahan di sini aja diem ya, di puncak gerakan. Nah pada saat itulah kita melakukan yang namanya isometric ya. Teman-teman bisa lakukan itu juga sebagai variannya. Lanjut lagi. Nomor 6, ini yang disebut dengan yang namanya lebih baik sebentar dan sedikit tapi sering daripada apa? Daripada lama tapi jarang. Nah, ini lebih kepada teman-teman sekalian dalam memilih jenis latihan atau exercise atau melakukannya, membayangkan analogi yang saya sering katakan ya, lebih baik mandi tiap hari daripada mandi jarang tapi lama gitu, cuma sehari seminggu ya, sekali seminggu ya. Lanjut lagi nomor 7, yaitu adalah fokus kepada, nah ini tadi yang saya bilang, fast twitch fiber 2A, karena itu yang paling sering kehilangan gitu ya.
Nah, kita bisa melakukan dengan berfokus kepada beberapa otot besar kita, seperti misalnya dada, misalnya kaki, misalnya back gitu ya. Itu yang menjadi prioritas. Kita bisa lakukan ada dua pendekatan teman-teman sekalian. Kalau compound movement adalah yang melibatkan lebih dari satu otot, lebih dari satu persendian. Kalau isolation cuma satu otot dan satu persendian, tapi dua-duanya bisa divariasi. Maksudnya contohnya gimana? Kalau compound movement misalnya ya, kalau kita chest press atau kita push up, yang kena otot dada, iya. Kena gak otot bahu? Kena juga. Kena gak otot tricep? Kena juga. Itu disebut namanya compound. Bagus gak buat orang tua lakuin itu? Bagus sekali. Kalau seandainya flies, yang kena cuma otot dadanya aja. Bagus gak buat orang tua lakukan? Bagus juga, tapi nggak prioritas. Mau prioritasnya daripada flies, mendingan chest press. Kalau misalnya saya mau leg extension aja, boleh gak? Boleh. Yang kena cuma pahanya aja. Tapi kalau kita leg press, yang kena betisnya ikut kerja, bokongnya ikut kerja, pahanya ikut kerja juga. Jadi kita dapat sebenarnya keuntungan dengan banyak otot yang terlibat di sana, gitu ya. Dan secara kekuatan kita juga akan meningkat juga. Nah, jadi menyenangkan kalau orang tua juga boleh berfokus kepada yang namanya compound movement tersebut ya. Oke, lanjut lagi. Ini tadi sebagai penjelasan hilangnya si 2A itu, teman-teman bisa lihat dari beberapa penelitian yang mengatakan ketika kita usia yang di atas 30 tahun atau di atas 40 tahun lah ya, tapi kurang lebih secara umum aja. Teman-teman nggak usah ambil hati dengan ini, tapi ini cuma gambaran untuk jadi kayak pengetahuan aja buat kita bahwa, oh iya katanya setiap tahunnya gitu, per year, terjadi yang penurunan size 1% gitu. Pada saat dimana kita, ada yang bilang di atas 30 tahun, ada yang bilang di atas 40 tahun, nggak ada masalah. Nah, secara power dan strength itu juga terjadi katanya penurunan kira-kira sekitar 5%-an. Mungkin speed dan explosiveness kita, explosiveness itu artinya kayak berbagai gerakan kadang-kadang kita misalnya naik turun tangga, duduk, bangun langsung dari kursi dan sebagainya, itu kadang bisa turun antara 8-10%. Kalau setara dengan yang namanya kehilangan otot 1% tadi. Termasuk juga kehilangan fungsinya 1-3%. Nah, di sini sebenarnya hanya cuma sekedar kayak pengetahuan bagi kita untuk kita bilang, iya ya benar juga ya. Kalau seandainya otot saya nggak jaga, maka fungsi sehari-hari saya akan berkurang. Nah, pada saat itulah makanya kenapa gerak saya jadi terbatas. Nah, gerak terbatas akhirnya menyebabkan otomatis metabolisme saya jadi lebih lambat. Makanya kenapa potensi untuk akhirnya si karbo atau makanan yang kita konsumsikan, energi tadi akhirnya di-store di dalam sel lemak kita. Nah, kalau lemak yang berlebihan tinggi itu kadang-kadang jadi cerminan daripada berbagai permasalahan metabolisme, tekanan darahnya, gula darahnya, kolesterolnya, dan sebagainya. Nah, jadi hal itu termasuk juga ototnya, tulangnya jadi lemah juga ya. Kalau teman-teman ini masuk ke tips selanjutnya, jadi kalau otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Tulangnya kuat makanya geraknya normal. Geraknya normal makanya lemaknya rendah. Lemaknya rendah, makanya potensi berbagai permasalahan metabolik sindroma atau sindroma X atau yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah jadi berkurang. Ini yang jadi klaim BPJS Kesehatan. Nah, tapi dibalik lagi, ini akan terus hadir kalau lemaknya memang banyak, karena geraknya sedikit, karena tulangnya bermasalah, karena ototnya berkurang. Paham ya? Ini yang saya sering sebut dengan namanya triad osteosarcopenia obesity tersebut ya. Lanjut lagi. Kita cepat juga nih yang nomor 9. Nah, sekali lagi, tiap kali melakukan aktivitas gerakan selalu menggunakan prinsip yang namanya progressive overload principle. Artinya apa? Kalau kita udah semakin kuat, kita harus tambah bebannya. Ingat sekali lagi teman-teman tadi menggunakan misalnya 6-12. Jadi kalau 12 kali aja masih gampang, bisa 15 kali, bahkan bisa 20 kali, berarti bebannya boleh ditambah. Karena itu akan membantu kita lagi lebih optimal lagi. Karena bicara intensitas daripada latihan beban, itu disebut yang namanya load, yang menjadi indikatornya. Jadi semakin bebannya semakin berat, semakin baik, semakin signalnya makin bagus selama dilakukan dengan baik dan benar ya. Makanya kenapa di kisaran 6-12. Kalau 6 kali aja susah, bebannya nggak boleh ditambah ya. Lanjut lagi nomor 10 adalah sebaliknya gitu ya, kalau untuk pemanasan atau untuk introduction, boleh gak saya dengan low weight aja Mas Ade, repetisinya penting banyak aja. Sekedar untuk mau memperkenalkan kita dengan yang namanya mind and muscle connection,
memperkenalkan dengan namanya exercise, gerakan tersebut, oh gerakannya ternyata begini ya, apalagi nggak pernah melakukan sebelumnya. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa juga. Ya, lanjut lagi nomor 11, yaitu adalah prioritas istirahat. Nah, terutama bagi orang tua itu penting. Jadi, di satu sisi kadang-kadang overtraining terjadi, tapi yang paling sering adalah under recovering, kurang istirahat. Makanya prioritas istirahat bagi orang tua. Selanjutnya lagi, nah orang tua juga problemnya adalah kadang-kadang makan karbonya kebanyakan gitu ya. Apalagi sekarang saya sudah tua, sekarang saya udah nggak makan daging. Nah itu kan paling sering gitu ya. Jadi saya makannya aja makannya cuma sayur-sayuran dan buah-buahan. Tapi kalau kita lihat dari yang dia makan, kadang-kadang makanan pati grains gitu ya. Kadang-kadang kita makan apa lagi ya. Jadi roti, mie, tepung terigu dan turunannya. Meskipun itu bukan hewani gitu ya ceritanya, karena kita punya bayangan seolah-olah bahwa hewani lah yang buruk gitu ya. Sebenarnya bukan itu ya teman-teman sekalian. Hati-hati dengan karbo yang terlalu berlebihan ya gitu ya. Nah nomor 13 yaitu ada otomatis prioritas protein. Kenapa? Karena semakin orang tua, semakin usianya meningkat, ototnya semakin sedikit, kebutuhan proteinnya jadi harus semakin tinggi lagi. Latihan bebannya harus semakin banyak lagi. Bukan kebalikannya, kita beranggapan adalah bahwa oh udah tua, jadi ya udah nggak usah aja. Semakin nggak dikasih protein, semakin ototnya nggak dikasih makan, semakin ototnya semakin mengecil, ya semakin kuncup kitanya. Nah malah dibalik prioritas protein. Makanya kenapa saya bilang kalimatnya prioritas, bukannya saya bilang proteinnya harus tinggi. Tapi alasan memprioritaskan protein sehingga proteinnya harus lebih tinggi karena kita mengkonsumsikan proteinnya rendah. Maksudnya itu. Nomor 14 yaitu adalah bijaksana dengan lemak. Nah, artinya apa teman-teman di sini? Sekali lagi, lemak itu pada dasarnya kita udah dapat dari protein. Jadi kalau kita mau tambah, tambahnya juga sesuai aja. Dan kalau kita mau tambahnya lemaknya lemak-lemak yang alami. Bukannya terutama yang beredar sekarang adalah minyak goreng seperti dari canola, vegetable oil, dari corn oil, dari soy oil, dari sunflower dan sebagainya. Bukan ide baik. Karena itu racun, toxicity, bukan ide baik ya. Sekedar buat kita makan sekali-sekali ini apa yang nggak apa-apa kita nikmati, tapi jangan dijadikan sebagai seolah-olah bahwa saya harus makan itu setiap hari ya. Itu adalah salah satu yang boleh kita hindari. Beberapa lemak yang positif yang baik bisa dari kuning telur, bisa dari ikan, bisa dari alpukat, bisa dari kacang-kacangan, boleh. Tapi itu pun juga teman-teman ingat sekali lagi, bijaksana dalam arti nggak mau terlalu banyak ya. Karena kembali lagi, kalau terlalu banyak, sekali lagi, kalori yang berlebihan itulah, makanya terjadinya surplus kalori. Makanya apa orang bilang defisit calories penting itu lebih kepada sebuah konsekuensinya terakhirnya jadi kok kalorinya surplus, makanya berat badannya nggak turun-turun. Dan yang terakhir tentunya adalah intermittent fasting atau time restricted feeding. Itu artinya apa teman-teman sekalian? Artinya yaitu adalah puasa atau memilih jam jendela makan kita yang sudah kita tentukan. Misalnya kayak saya tentuin jendela makan saya adalah di antara jam 1 siang sampai jam 9 malam. Atau jam 2 siang sampai jam 10 malam itu adalah jendela makan saya. Di luar dari itu, saya kasih kesempatan buat tubuh saya untuk beristirahat. Terutama bagi orang tua, manula, mau makannya juga terlalu banyak juga ya. Jadi oleh sebab itu, kalau bisa kasih kesempatan minimal paling nggak 50% daripada 24 jam kita dikasih kesempatan buat istirahat, tidak perlu harus mencerna makanan. Tapi pada saatnya makan, kita boleh makan makanan yang berkualitas. Proteinnya juga hadir di sana, lemaknya yang sehat di sana, karbohidratnya juga yang cukup saja gitu ya. Kurang lebih demikian strateginya buat manula. Ayo semangat ya, kita mulai jadikan latihan beban sebagai bagian daripada strategi sehat kita. Dadah.